Waktu saya melihat hidup saya melihat it's really a blessing becoming Eko right now. Saya bahagia. Kan tadi waktu jalan kemari, terus ada ibu-ibu tiba-tiba, "Hai Romo, foto Romo," gitu ya. "Romo, terima kasih," gitu. Terus panitia tanya, "Romo, apa perasaan Romo waktu orang-orang datang minta foto kayak selebritis?" Biasa aja. Karena saya tidak mengharapkan, it's okay. Karena pernah ada seorang ibu bawa anaknya. Terus, "Ayo foto dengan Romo." Terus ibunya, anaknya, "Siapa?" Kan yang fans mah mamanya gitu, kenapa anaknya dipaksain gitu. Sampai anaknya, "Siapa mah artis Korea?" Terus saya ngomong, "Betul, saya artis Korea yang sering dipukulin," kata saya. Jadi saya tidak pernah membayangkan, saya waktu kecil asli, saya itu hobinya main layangan. Dan Eko ini waktu kecil dijauhi oleh perempuan. Karena saya umbelan. Ololeho bahasa Sunda itu. Lehona hejo. 2. Hadio, asup. Amun orang-orang ngomong, "Eko eta lehona geuleuh, diasupkeun deui ku Eko." Lebar. Sayang. Jadi kalau hijau gini langsung, kalau udah terlalu banyak saya gesek ke sini. Sehingga ke sini tuh hijau, saudara-saudara. Kalau kena matahari kering. Ada angin meletek satu-satu. Sampai perempuan, "Ih jijik si Eko mah, bau, jijik." Saya bau keringat, betul. Saya kalau lari itu pakai baju, kan bajunya baju bukan kaos waktu itu diberi kemeja. Saya cuma satu kemeja yang dikancingin, yang ini terbuka. Sehingga lari itu kan keplek-keplek. Saya digigit anjing 2 kali di sini gitu ya. Maka sampai sekarang masih rabies, saudara-saudara. Sampai waktu SD, kalau saya dudukan laki perempuan, perempuan gak ada yang mau dengan saya. Dengan Eko, "Ibu jangan si Eko, bau, jijik." Saya cuma diem aja. Itulah yang menyebabkan saya mau jadi pastor. Namun saudaraku, sekarang berubah. Gak akan saya ceritakan, Anda iri banget ya Tuhan. Anda kok gak legowo nerimanya ya. Bahwa ini karya Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Kok saya bisa seperti ini? Saya tidak tahu. Maka ya sudahlah, kalau Tuhan mau, ya terjadilah. Bapak Ibu ingat, kehidupan ini adalah God give you, and one day God will take it from you. Betul atau tidak? Betul. Jadi apa itu doa? Doa itu seperti, mohon maaf tangannya Pak. Doa itu seperti ini. Kadang-kadang Allah memberikan sesuatu yang tidak kita sukai. Dan kita harus terima dan menggenggamnya. Betul atau tidak? Dan kadang-kadang, mohon maaf Pak, Allah mengambil hal yang paling berharga dalam hidup kita. Dan Anda harus menggenggamnya dan menerimanya. Siap atau tidak? Coba Bapak Ibu, Anda suami istri, bicara sebentar, siapa yang mati duluan? Sorry, ini bukan masalah pamali. Masalahnya adalah apa? Sering kali kita terlalu nyaman dalam hidup kita. Kita selalu ingin pegang. Halo, Allah itu kalau sudah ngasih, nikmatin. Nanti suatu saat akan diambil. Maka bapak-bapak, nikmati istrimu.
Walaupun bunyinya tak teratur. Ingat bapak-bapak, istrimu itu bukan kaset. Kalau kaset kan 45 menit selesai. Istrimu tuh flash disk. 100 giga lagi. Next. Makna penderitaan, saudaraku, mengapa Allah kadang-kadang membiarkan kita? Ingat suatu saat para murid bertanya pada Yesus, "Guru, anak ini kenapa lahir buta? Salah siapa? Salah orang tuanya atau salah anak ini?" Apa jawab Yesus? Bukan salah siapa-siapa. Melalui penderitaannya, Allah ingin membuat hal yang besar lewat penderitaannya. Jadi pertama kita harus sadar, penderitaan, sakit, kesulitan adalah membawa kita pada pertobatan. Rubah pola hidup kita. Kenapa kok saya menderita? Karena Anda tidak bisa mengampuni. Kenapa kok Anda tidak suka cita? Karena Anda selalu menguntit-nguntit kelemahan pasanganmu. Anda tidak berani let it go. Anda selalu membawa beban dalam hidup Anda. Kemarahan, kesedihan, kejengkelan, kekecewaan. Sudah, let it go. Don't take it all of your life. Anda harus bertobat. Yaitu apa? Allah, Yesus berkata 70 kali 7 kali kita harus memaafkan. Lepaskan. Kita harus bertobat. Merubah pola hidup. Enteng aja. Gitu ya. Kalau udah disakitin, ya sudah kita nangis, selesai. Oke. Bangkit lagi. Jangan terus terpuruk. Allah tidak mau melihat orang terpuruk. Allah ingin melihat orang bangkit. Dari rasa sakit, dari rasa kecewanya. Kedua, penderitaan itu adalah undangan. Supaya kita ambil bagian dalam apa? Dalam karya keselamatan. Ingat tadi, mengikuti Yesus. Yang menyelamatkan adalah apa? Menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Dan yang terakhir saudaraku, ini yang menarik. Next. Penderitaan adalah saat kita untuk datang pada kerahiman Tuhan. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ini undangan. Aku akan memberikan apa? Apa? Ingat, ini kata-kata Yesus. Bukan, aku akan berikan beban yang lebih berat lagi. Enggak. Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan. Maka bagaimana kita datang kepada Yesus? Next. Buanglah kemarahan, kemurkaan, kekerasan, balas dendam. Ini yang membuat hidup kita tidak sukacita. Ini yang membuat hidup marah, jengkel. Ini yang membuat kita suka kesel. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kita akan menutup kebangunan rohani. Ingat, ini kebangunan rohani. Kita belajar untuk membangkitkan hidup rohani kita, spiritualitas kita, kedekatan kita dengan Tuhan, kehangatan kita, kepercayaan kita pada Allah. Maka next, mari kita lihat malam ini kita akan menutup dengan adorasi. Saudaraku, adorasi adalah saat kita apa? Hening di hadapan Tuhan. Next, Paus Yohanes Paulus II dan Santa Margaret Maria memberi kesaksian. Yohanes Paulus II mengatakan Ekaristi di misa dan di luar misa adalah tubuh dan darah Yesus. Karena itu layak mendapat penyembahan. Jadi adorasi itu adalah apa? Penyembahan, bukan penghormatan,
menyembah. Dan yang layak disembah itu siapa? Allah. Maka dalam adorasi kita berhadapan dengan siapa? Allah, Tuhan. Santa Maria Margaret Maria pernah berkata, dengan kekuatan sakramen Maha Kudus, saya bisa menghadapi orang-orang yang mencemooh, yang benci dan menghina saya. Maka apa yang harus kita lakukan dalam adorasi? Next. Marilah kita mencoba untuk mencurahkan isi hati. Berbicaralah kepada Tuhan. Kalau Anda ingin disembuhkan, ya bicara kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerapuhan Anda? Apa yang menjadi kejengkelan Anda? Jangan diem aja. Emang kalau Anda datang ke dokter dan berkata, dok saya sakit. Pasti dokter akan berkata, sakit apa? Dan Anda tidak akan berkata, coba tebak dokter sakit apa. Gitu. Dokter pasti akan menjawab, sinting kamu. Kalau kita minta Tuhan menyembuhkan, you say to God. Anda jangan berkata, kan Tuhan sudah tahu. Kan Tuhan Maha tahu. Red. Betul Tuhan Maha tahu. Tapi Tuhan pun ingin tahu kesungguhan kita. Jadi dengan bicara itu berarti apa? Saya sungguh butuh pertolongan. Saya sungguh butuh pelepasan. Saya butuh berkat. Saya butuh mujizat. Bicara. Atau juga mohonlah ampun pada orang-orang yang begitu menyakitkan dalam hidup Anda. Maaf Bapak Ibu, waktu dengan LOJ saya tidak, yang 3.000 itu banyak banget ya. Saya waktu dengan 500 anak muda di Romo Yustu, di mana Romo Yustu? Samadi. 500 anak muda. Kami ada pendoaan PDP, pendoaan pribadi. Dan hampir banyak 70% anak-anak yang tidak bisa memaafkan orang tuanya. Jadi rupanya saya melihat sumber penderitaan adalah apa? Ketidakmampuan memaafkan. Mintalah Tuhan, mintalah Tuhan. Memang Anda sudah sakit, memang Anda sudah kecewa, maka Anda butuh Tuhan. Maka Bapak Ibu, nanti pada saat adorasi ditempatkan, pada saat saya menghantar adorasi, Anda silakan berdiri. Namun setelah saya mendupai, silahkan Anda boleh duduk, boleh berlutut. Duduk saja dahulu. Nanti di tengah-tengah saya akan melakukan pemberkatan khusus. Saya akan berhenti di tempat-tempat tertentu. Saya beri berkat khusus dengan sakramen Maha Kudus. Di situ Anda boleh berlutut, Anda melakukan sembah sujud silahkan. Asal jangan. Maaf Romo. Asal jangan. Yesus tidak perlu viral. Jangan di film. Jangan milem. Udah sakramen Maha Kudus di bawah mau diberkati. Malah di film. Asem tenan gitu. Saya pukulin. Diam lu. Pergilah setan. Kata saya cucu. Ini sakramen Maha Kudus disembah. Bukan di film. Tolong, ini adorasi adalah saat puncaknya dari kebangunan rohani. Maaf, saya tidak bisa menyentuh Anda. Saya tidak bisa menyembuhkan Anda. Kekuatan penyembuhan dan bisa yang membuat mujizat Allah sendiri. Anda terbuka, Allah masuk ke dalam hati Anda. Percayalah. Allah hanya mau minta satu. Percayalah. Percayalah. And I will show to you my blessing.